Halo teman-teman, selamat datang kembali di series Fundamental AutoCAD. Nah, kita udah masuk video kelima nih teman-teman, video materi terakhir yang ada di series ini gitu ya. Nah, pada video kelima ini, aku akan menunjukkan ke teman-teman berbagai pengaturan dasar di AutoCAD dan juga nanti di akhir bakal ada beberapa tips and trick yang bakal mempermudah teman-teman dalam menggambar nantinya gitu. Nah, pertama-tama aku akan menunjukkan teman-teman bagaimana cara kita memanajemen layer di AutoCAD gitu. Nah, sama seperti aplikasi lain, katakanlah Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Canva, Figma. Nah, AutoCAD itu juga punya settingan layer teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu gitu ya apa itu layer, layer itu kurang lebih seperti lapisan-lapisan yang ada di gambar dan bisa kita atur secara individual gitu ya teman-teman. Nah, caranya gimana sih untuk mengatur layer di AutoCAD gitu? Nah, kita ke bagian atas teman-teman, kita klik tombol layer properties gitu ya. Oke, by default kita akan punya dua layer teman-teman. Yang pertama adalah layer 0 dan yang kedua adalah layer dev points gitu ya. Oke. Aku pengen membuat layer yang sesuai dengan bidang yang udah aku bikin nih. Di sini aku punya dua persegi dan dua segitiga gitu ya. Nah, aku pengen membuat layer persegi dan layer segitiga gitu. Nah, caranya adalah kita ke layer properties lagi. Nah, caranya kita add new layer nih teman-teman dengan menekan tombol new layer pada bagian atas tuh. Nah, aku namai aja layer segitiga. Oke, aku pengen membuat layer persegi gitu ya, sama seperti tadi, persegi gitu. Oke, kita kan udah bikin nih, kita bisa ngapus nggak sih layer yang udah kita bikin? Bisa banget ya, caranya adalah ke bagian atas, nah di sampingnya lagi nih, ada yang kayak tombol dengan ada tanda X-nya itu, warna merah, nah itu buat delete layer nih teman-teman. Kita klik delete. Nah, maka akan kehapus gitu ya. Namun, teman-teman nggak bisa menghapus layer defaultnya, yaitu layer 0 dan juga layer dev points nih. Jadi, teman-teman cuma bisa menghapus layer yang teman-teman udah bikin gitu. Nah, aku pengen bikin layer persegi lagi. Oke, terus kalau misalkan kita udah bikin layer, apakah selanjutnya apa gitu? Nah, ini teman-teman, gambar ini, semua gambar yang aku bikin ini masih pada layer 0 nih teman-teman, layer awal kita nih. Aku pengen memasukkan gambar persegi ke layer persegi dan gambar segitiga ke layer segitiga gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Gampang banget teman-teman. Pertama-tama, kita select dulu semua objek yang pengen kita masukkan ke layer tertentu gitu ya. Nah, dalam hal ini layer persegi. Nah, caranya adalah ke bagian layers lagi, namun nggak ke layer properties, tapi ke bagian atas kan ada kayak semacam tombol persegi panjang yang ada segitiganya di ujung tuh. Nah, kita klik aja. Oke, sekarang udah ada berbagai layer yang ada di project kita nih teman-teman. Sekarang aku bisa klik layer persegi nih. Oke, jadi kedua objek persegiku ini udah masuk ke layer persegi gitu ya teman-teman. Sekarang aku akan melakukan hal yang sama untuk layer segitiga gitu. Jadi aku select semuanya dulu, kemudian aku ke bagian atas dan pilih segitiga gitu ya. Oke, simpel kan? Nah, sekarang apa sih Kak gunanya kita masukin gitu ya? Oke, kita bisa menonaktifkan atau mengaktifkan layer yang udah kita masukin gitu ya teman-teman, atau yang udah kita buat gitu. Nah, caranya adalah, katakanlah aku cuma mau menampilkan persegi gitu. Oke, caranya untuk menonaktifkan layer segitiga adalah kita ke bagian yang tadi, kemudian kita pilih deh teman-teman di bagian segitiga kan ada kayak logo bohlam gitu ya. Nah, ini untuk turn on and off layer gitu. Jadi kalau misalkan aku klik, dia bakal hilang gitu kan. Tapi kalau misalkan aku klik lagi, ya dia bakal muncul lagi gitu. Sama halnya dengan layer persegi, dia bakal hilang dan dia bakal muncul kembali kalau aku klik gitu. Kemudian teman-teman, di layer ini kita bisa menyesuaikan objek kita berdasarkan layer gitu. Dalam artian katakanlah aku pengen layer persegi itu tebel garisnya, tapi layer segitiga itu tipis banget garisnya gitu. Bisa teman-teman. Caranya adalah ke bagian layer properties lagi ya, layer properties. Kemudian kita ke line weight nih teman-teman ya. Kita ke line weight. Nah, persegi kan pengen aku bikin tebel nih teman-teman. Teman-teman klik aja gitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah untuk menemukan line weight yang paling tebel atau ketebalan garis yang paling tebel gitu ya. Katakanlah ya, aku pengen yang 0,31 aja deh. Nah, kemudian yang segitiga kita bisa ubah juga, katakanlah jadi yang paling tipis gitu ya. Oke, sip. Nah, aku juga bisa mengganti warna garisku teman-teman. Caranya gimana? Di bagian color, ini aku bisa sesuaikan nih teman-teman. Katakanlah persegi warnanya merah. Kemudian katakanlah segitiga warnanya biru gitu ya. Oh, oke deh, tinggal disilang. Lah, Kak, kok nggak kelihatan ketebalan garisnya sih? Iya teman-teman, karena kita belum menonaktifkan line weight di bagian status bar gitu. Nah, caranya adalah teman-teman ke bawah ke status bar nih ya. Oke, di bagian sini ada yang
show or hide line weight gitu ya. Ini kita aktifkan. Nah, kelihatan kan tebal sama tipis garisnya gitu ya. Oke, kemudian teman-teman, aku juga bisa nih untuk memindahkan objekku ini ke layer awal tadi gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah sama, kita select dulu objek yang pengen kita pindahkan. Kita select semuanya dulu. Kemudian aku pilih layer dan aku katakanlah pengen ke layer awal gitu ya. Oke, jadi objek salah satu persegi dan salah satu segitigaku itu sudah masuk ke layer 0 atau layer awal kita gitu. Jadi dengan menggunakan layer, kita bisa mengatur berbagai macam properties atau berbagai macam pengaturan berdasarkan layer yang sudah kita tentukan gitu ya. Oke, sekian buat layer. Kita move ke bahasan selanjutnya. Oke teman-teman, masih bersama dengan keempat bidang tadi gitu ya. Nah sekarang aku akan menunjukkan ke teman-teman bagaimana kita memberikan arsiran pada bidang-bidang kita gitu. Nah caranya adalah dengan menggunakan command hatch pada keyboard gitu ya teman-teman. Teman-teman tinggal ketik aja ya pada keyboard, kemudian enter. Nah bakal terbuka deh pengaturan untuk memberikan hatch. Pertama teman-teman bisa mengatur jenis pattern atau jenis pola arsiran teman-teman gitu ya, dengan cara pada bagian atas kan ada pattern nih. Nah teman-teman bisa pilih nih ya, banyak banget gitu patternnya ya. Nah katakanlah aku pilih yang normal aja deh, yang 131 atau 31 dah, ini dah yang pokoknya ini deh. Nah sekarang teman-teman tinggal bisa klik nih pada bagian tengah dari bidang teman-teman gitu ya. Oke, katakanlah aku pengen di sini dan juga di sini gitu. Oke, namun ini kan kayak tebel banget gitu teman-teman, tebel banget gitu. Maksudnya jaraknya kan tipis banget gitu, ini nggak kelihatan gitu kan jaraknya. Nah, aku bisa menjauhkan jaraknya dengan mengganti pengskalaan dari arsiranku gitu ya. Sesimpel dengan di bagian properties ini kan ada kayak tulisan 1.0 nih ya. Teman-teman bisa ganti aja gitu, bisa ditambah atau bisa dikurang sesuai dengan jarak yang teman-teman pengen di arsiran teman-teman gitu. Oke, sekarang masih ingat nggak kalau misalkan persegi ini dan segitiga ini tuh satu layer gitu ya teman-teman? Wait. Oke, dan segitiga ini tuh satu layer teman-teman, di layer 0 gitu. Nah katakanlah aku ingin membedakan hatch di antara keduanya gitu ya. Jadi pengaturannya itu nggak sama tiap layer, tapi aku pengen keduanya itu berbeda pokoknya deh. Oke, yang pertama aku pengen hapus dulu hatch yang udah kita bikin gitu. Caranya adalah dengan klik aja hatchnya. Kemudian tinggal di delete deh, udah kehapus teman-teman. Kita akses lagi hatchnya. Enter. Oke, sekarang adalah di bagian properties teman-teman. Teman-teman bisa ganti nih ya, dari by layer menjadi by block gitu. Gitu teman-teman. Dan sekarang aku bisa mengatur berbagai layer, berbagai hatch dengan pengaturan yang berbeda pada blok yang berbeda juga gitu ya. Pilih hatch lagi, aku pengen ini beda gitu. Jadi dalam satu layer teman-teman, aku juga bisa menciptakan berbagai macam arsiran gitu ya. Oke, katakanlah sekarang kita pengen arsirannya beda warna kak gitu ya. Aku nggak pengen arsirannya itu warnanya putih semua gitu. Gampang teman-teman. Di bagian yang by block tadi, teman-teman bisa klik lagi. Nah, sekarang teman-teman bisa pilih nih warna arsirannya gitu ya. Nah, katakanlah aku pengen warnanya itu merah biar kayak layer iniku ya, layer persegiku gitu. Nah, aku klik aja deh merah. Sama halnya dengan yang tadi, kita juga bisa nih teman-teman buat milih warna biru untuk layer segitiga gitu. Nah, selain layer ada apa lagi sih kak? Aku nggak pengen layer tapi aku pengen bikin yang kayak berwarna gitu kak. Bisa nggak sih? Bisa teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan gradient teman-teman. Nah, pertama-tama teman-teman hapus dulu ya hatch teman-teman yang udah teman-teman bikin tadi gitu ya. Dihapus dulu yuk hatch-nya yuk. Dipilih, hapus, dipilih, hapus gitu. Oke, teman-teman akses command hatch lagi, enter. Oke, sekarang teman-teman di bagian pattern, teman-teman ke bagian segitiga yang menghadap ke bawah tapi ada garisnya di atasnya itu, ini buat membuka semua pilihannya. Dan sekarang teman-teman bisa ke bagian bawah dan ada berbagai pilihan gradient gitu ya. Nah, katakanlah aku pengen yang gradient linear aja nih gitu. Kemudian aku bisa mengatur warnanya dengan properti teman-teman. Warnanya katakanlah dari merah ke kuning gitu ya. Oke, merah ke kuning. Nah, tinggal aku klik aja ke bagian tengah dari bidang yang aku pengen gitu. Nah, kalau teman-teman notice,
kalau teman-teman notice, ini gradiennya itu terjadi atau bermula dari bidangku yang paling kiri hingga ke bidangku yang paling kanan gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara menyatukan objek-objek yang berbeda di AutoCAD nih teman-teman. Nah, di sini aku udah punya 3 objek yang berbeda. Yang pertama adalah lingkaran, yang kedua adalah persegi, dan yang ketiga adalah segitiga gitu ya teman-teman. Jadi pengen aku satuin menjadi satu objek aja gitu. Nah, caranya bagaimana? Ada 2 cara teman-teman ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan grup gitu. Nah, sama seperti aplikasi kebanyakan gitu kan, kita bisa menyeleksi semuanya, kemudian kita ketik aja grup gitu ya teman-teman. Nah, singkatnya grup ini bakal menganggap objek kita itu sebagai satu kumpulan gitu ya. Satu entitas gitu, anjay. Nah, untuk memisahkannya kembali teman-teman, kita nggak bisa pakai explode teman-teman ya, tapi kita pakai ungroup gitu. Kita klik kanan dan kita di bagian grup kita bisa pilih ungroup gitu ya. Oke, ini bakal terpisah menjadi 3 objek kembali gitu. Kenapa kita nggak explode aja kak? Coba kita explode ya, kita explode. Oke, udah kita explode teman-teman. Nah, kalau misalkan kita explode nih ya, ini masih ada satu grup nih teman-teman. Nah, lingkaran ini masih dianggap satu grup teman-teman ya. Dan pada segitiga dan juga persegi, ini dianggap di explode-nya itu jadi segmen garis gitu. Jadi bukan jadi satu bidang, tetapi jadi segmen-segmen garis gitu, which is kan kita nggak mau gitu kan. Nah, gimana kak terus cara buat menggabungkan yang lebih baik gitu kan daripada si grup-grupan ini gitu. Nah, caranya adalah dengan menggunakan blok teman-teman. Nah, teman-teman seperti tadi kita blok semuanya terlebih dahulu gitu kan. Kita pilih semuanya terlebih dahulu. Kemudian di bagian ribbon teman-teman ada kan tulisan blok tuh ya kan. Teman-teman klik, teman-teman create nih teman-teman ya. Create block. Oke. Di sini teman-teman ada 2 hal aja yang teman-teman harus lakukan gitu ya. Oke, yang pertama adalah menamai blok teman-teman gitu. Katakanlah blok 1 nih. Blok 1. Oke, kemudian teman-teman diminta untuk memilih base point dari blok teman-teman gitu. Nah, base point itu intinya itu semacam titik acuan, bisa jadi titik tengah atau titik di mana teman-teman nantinya akan menjadikan titik itu sebagai titik acuan dalam gambar teman-teman gitu ya. Nah, teman-teman bisa pick point. Oke, sekarang aku bisa memilih salah satu titik aja di gambarku ini sebagai titik base point gitu ya. Oke, katakanlah aku pengen ada di perpotongan antara lingkaran dan juga segitiga gitu. Udah deh, tinggal aku oke, ini nggak usah diubah-ubah lagi btw, tinggal aku oke. Nah, kita udah jadi blok nih teman-teman ya. Jadi kita udah dianggap jadi satu bidang. Bukan cuma satu grup doang, tapi literally satu bidang teman-teman. Jadi kalau misalkan aku explode nih, nah dia bakal nge-explode berdasarkan bidang gitu teman-teman ya. Jadi ini bakal jadi satu persegi, bakal jadi satu segitiga, bakal jadi satu segitiga dan bakal jadi satu lingkaran gitu ya teman-teman. Oke, kemudian kelebihan dari blok itu adalah kita bisa menduplikatnya dengan sangat mudah teman-teman. Jadi kita ke bagian blok lagi, kita insert. Nah, udah ada blok kita nih teman-teman ya. Udah ada blok kita dan bisa kita insert terus-terusan kalau pakai blok. Nah, ini berguna banget kalau teman-teman ada gambar yang kayak apa ya? Bukan monoton sih, tapi berulang gitu. Katakanlah kalau misalkan teman-teman bikin rumah, bisa jadi ini gambar gagang pintu gitu ya. Dan tinggal dijadikan blok aja gitu. Jadi kita bisa mengaksesnya terus-terusan gitu. Sekian aja untuk Group and Block, semoga membantu. Oke, kemudian yang nggak kalah penting di AutoCAD teman-teman, kita harus tahu nih seberapa besar atau ukuran dari gambar yang udah kita bikin gitu ya. Nah, walaupun di awal kita kan pasti kan udah menentukan gambarnya gitu ya, tapi kita juga mau menunjukkan ke orang lain dong gitu kan. Nah, caranya adalah dengan menggunakan command dimension nih teman-teman ya. Katakanlah aku ingin menghitung keseluruhan bagian-bagian dari kedua bidang ini gitu. Di sini aku punya segitiga dan punya lingkaran gitu ya. Katakanlah aku pengen menghitung sisi tegak segitiga, sisi horizontal segitiga dan juga sisi miring segitiga gitu ya. Nah, caranya bagaimana gitu ya? Oke, teman-teman ke bagian annotation di bagian atas. Nah, ini kan ada sesuatu nih ya, ada kayak apa sih? Nah, di bagian sampingnya dimension tuh yang kecil tuh, kayak dimension tapi warnanya biru tuh panahnya tuh. Nah, teman-teman bisa ada berbagai pilihan buat
menunjukkan ukuran dari berbagai satuan yang ada di gambar teman-teman gitu. Nah, katakanlah aku pengen menghitung garis yang lurus gitu ya, garis yang lurus gitu. Nah, caranya adalah dengan mengklik linear nih teman-teman ya. Oke. Jadi sekarang aku bisa menghitung garis yang lurus, kemudian aku bisa tarik ke bawah gitu. Sama halnya dengan yang tadi, linear, karena ini sisinya tegak, jadi aku bisa menghitung garis lurus, kemudian aku tarik ke samping. Oke. Nah, berbeda halnya teman-teman kalau sisinya itu miring gitu ya. Kita nggak pakai linear gitu, tapi kita pakainya itu align teman-teman. Karena apa? Nanti bakal aku tunjukkan. Kita kalau pakai align, sisi miring kita adalah 15. Tapi teman-teman kalau misalkan kita pakai linear ya, yang dihitung itu bukan sisi miringnya teman-teman, tapi sisi tegak yang membentuk sisi miring gitu. Jadi 12 gitu. Jadi ingat kalau misalkan ngitung sisi miring, pakainya itu yang dimension align gitu ya. Oke, sekarang aku pengen menghitung sudut dari ketiga sudut di segitigaku ini gitu. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan sama seperti tadi, kita pilih yang angular nih teman-teman. Oke, sekarang kita tinggal pilih dua segmen garis yang membentuk sudut tersebut gitu. Katakanlah aku pengen menghitung sudut antara kedua garis ini, 90 derajat gitu. Sudut antara kedua garis ini, kita akses lagi, 49 derajat gitu. Kemudian kita akses lagi, 41 derajat gitu ya. Oke, jadi kita udah berhasil menghitung sudut di antara segitiga ini gitu. Oke. Kemudian kita move ke lingkaran ini teman-teman. Katakanlah aku pengen menghitung radius dari lingkaran tersebut atau pengen menghitung jari-jari dari lingkaran tersebut gitu ya. Caranya adalah kita ke bagian yang tadi, kita pilih yang radius nih teman-teman. Oke, tinggal kita klik aja di lingkarannya. Udah jadi radiusnya 7 gitu. Gampang kan kalau lingkaran. Oke, sekarang katakanlah teman-teman, aku pengen menghitung diameter dari lingkaran tersebut gitu. Sama seperti tadi, tinggal kita cari diameter. Oke, jadi diameternya 14 itu kan. Nah, logonya beda ya teman-teman antara radius dan diameter. Kalau radius tadi ada tulisan R, sementara diameter ada kayak omega gitu ya. Oke teman-teman, sekarang buat menghitung ukuran luas atau area pada suatu objek itu agak beda teman-teman. Kita nggak pakai dimension lagi gitu ya, tapi kita pakai measure nih. Nah, caranya adalah teman-teman ke bagian utilities di ribbon teman-teman sebelah kanan. Oke, sekarang kita klik measure. Nah, sekarang ada pilihan buat area nih ya teman-teman. Oke, sekarang berbeda dengan dimension ya. Area itu nggak bakal muncul di gambar teman-teman gitu. Jadinya ya bakal munculnya cuma sekilas doang nanti di atas comment line gitu ya. Oke, langsung kita praktekin aja deh. Kalau teman-teman udah klik area, nah teman-teman bisa langsung klik-klik di mana teman-teman mau mengukur areanya gitu ya. Nah, beda sama dimension gitu, area itu harus beberapa kali klik nih teman-teman, atau beberapa kali ukur pada gambar teman-teman gitu. Katakanlah satu gambar ini ya, aku pengen ukur area dari satu objek ini nih. Nah, pertama adalah aku klik dulu di bagian sini, kemudian bakal muncul garis nih teman-teman ya, yang bisa aku teruskan ke bagian samping gitu ya. Nah, bakal muncul semacam area ini. Nah, tandanya adalah AutoCAD menghitung area yang berwarna hijau ini teman-teman gitu. Oke, aku teruskan. Nah, sama seperti dengan polyline, aku juga bisa ketik A untuk membuat arc. Enter. Kemudian kita bisa teruskan. Dan kalau sudah selesai, bisa kita enter. Kita klik lagi area. Oke, bakal muncul di bawah teman-teman ya, area dan juga perimeternya gitu. Areanya sekitar segini dan juga perimeternya sekitar segini gitu ya teman-teman. Jadi memang di AutoCAD menghitung area agak beda dengan kita menghitung garis atau sudut biasa gitu. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kalau misalkan areanya kayak gini tuh gimana gitu. Gimana cara kita ngitung area yang bentuknya nggak jelas kayak gini nih teman-teman ya. Oke, caranya adalah kita ke utilities lagi, ke measure, ke area. Oke, sekarang kita ketik O teman-teman ya, ketik O pada keyboard, kemudian kita enter. Nah, sekarang kita disuruh milih objek apa nih yang mau kita hitung areanya gitu. Dalam hal ini kan ini ya. Oke, bakal langsung muncul teman-teman area. Oke, langsung aja area. Nah, bakal muncul di atas comment line lagi ya teman-teman, area dan juga perimeternya gitu. Jadi as long as objek teman-teman itu tertutup atau bidang tertutup gitu ya, jadi ya bisa aja dihitung areanya dengan cara yang lebih mudah tadi gitu ya. Oke, gitu aja buat menghitung area atau luas dari bidang teman-teman.
Oke, hal lain yang penting di AutoCAD adalah bagaimana kita menambahkan tulisan pada gambar kita, teman-teman. Di AutoCAD ada dua cara menambahkan tulisan pada gambar kita, tergantung pada seberapa banyak baris yang teman-teman ingin buat gitu. Maksudnya gimana sih? Langsung kita praktekin aja yuk. Nah, cara menambahkan tulisan adalah kita kembali ke menu annotation, kemudian kita pilih teks, teman-teman. Ada dua pilihan antara single line dan juga multi line gitu ya. Nah, sama seperti namanya, single line itu berarti tulisan kita cuma bakal satu baris doang gitu. Sementara kalau multi line ya berbaris-baris gitu ya. Katakanlah kita mau yang single line aja gitu. Nah, kita kalau sudah milih teman-teman, kita disuruh milih titik awal di mana kita ingin membuat tulisan gitu ya. Nah, katakanlah 0,0 deh. Oke, sekarang kita diminta buat memilih seberapa besar ukuran tulisan kita gitu. Katakanlah 5 satuan. Oke, sekarang angle-nya juga 5 gitu ya. Oke, sekarang teman-teman kita udah bisa menulis nih. Katakanlah aku pengen menulis ini persegi bukan segitiga. Bentar. Oke, sekarang aku udah punya tulisan ini persegi bukan segitiga ya teman-teman ya. Oke, nah kalau udah, teman-teman bisa escape aja dan bakal jadi tulisan teman-teman nih ya. Cuma satu baris gitu. Nah, beda halnya kalau misalkan kita bikin M-text nih teman-teman. Katakanlah aku pilih yang multi-line text. Sama seperti tadi, kita bisa langsung tentukan aja nih teman-teman ya, mau ditempatkan di mana gitu. Oke, kemudian ukurannya 5 juga deh. Oke, katakanlah aku nulis yang sama deh. Ini persegi bukan segitiga. Oke, udah, klik aja. Nah, jadi teman-teman, jadi tulisan kita yang M-text ini bisa berbaris-baris dan juga kita bisa atur nih teman-teman ya, mau barisnya itu kayak gimana gitu. Katakanlah aku pengen ini persegi bukan segitiga gitu deh. Oke, bisa kita atur gini atau kita jadiin satu baris juga bisa teman-teman, ini persegi bukan segitiga, dengan cara mengatur panah yang ada pada ujung tulisan tersebut gitu ya. Ini persegi bukan segitiga dan seterusnya. Jadi itulah teman-teman cara buat menambahkan tulisan di AutoCAD gitu ya. Oh iya, aku lupa. Cara buat memperbesar atau memperkecil tulisan tuh gimana gitu. Nah, di AutoCAD teman-teman, tulisan tuh dianggap seperti objek lainnya gitu. Jadi kita tetap pakai scale buat memperbesar maupun memperkecil tulisan kita gitu ya. Oke, katakanlah base point-nya di sini gitu. Nah, bisa aku perbesar dan aku perkecil sesuai dengan skala yang aku tentukan gitu, teman-teman. Oke, itu aja buat menambahkan tulisan di AutoCAD. Oke teman-teman, kita masuk ke tips and trick AutoCAD ya teman-teman. Buat tips pertama, katakanlah kalau misalkan teman-teman ngezoomnya kejauhan nih ya, sampai kehilangan gambar teman-teman gitu. Gimana caranya gitu buat nemuin gambar teman-teman gitu ya. Katakanlah, aduh di mana tadi gambarku, perasaan udah bikin susah-susah tapi kok hilang gitu ya. Nah, gampang teman-teman ya. Teman-teman tinggal ketik aja Z untuk zoom, enter, dan juga E, enter. Nah, otomatis AutoCAD akan langsung zoom ke bagian gambar dari teman-teman gitu ya. Oke, ada cara lain sih teman-teman kalau yang lebih gampang gitu. Katakanlah hilang lagi nih gambarnya nih, aduh entah kemana gambarku gitu. Teman-teman tinggal klik tombol mouse tengah teman-teman 2 kali aja gitu ya. Klik. Nah, otomatis AutoCAD juga akan ngezoom in ke gambar yang udah teman-teman bikin. Oke, buat tips selanjutnya teman-teman ya. Di sini aku udah punya gambar yang abstrak banget ya. Semoga ini bisa merepresentasikan nanti gambar teman-teman yang cukup rumit gitu ya. Nah, katakanlah aku pengen memasukkan semua objek lingkaran ke dalam layer lingkaran dan memasukkan semua objek segi 4 ke dalam layer persegi gitu ya. Oke. Katakanlah teman-teman lupa nih bikinnya itu di layer awal gitu, belum dikelompokkan ke masing-masing layer berdasarkan bentuk gitu ya. Nah, caranya gampang banget teman-teman ya. Kita harus select dulu semua objek yang lingkaran dan semua objek yang segi 4 gitu. Nah, namun kan nggak mungkin teman-teman select satu-satu gitu kan, bakal makan waktu lama banget dan juga bakal repot gitu ya. Nah, caranya simpel banget teman-teman. Teman-teman tinggal select salah satu, klik kanan, dan teman-teman pilih yang select similar gitu. Dia bakal otomatis menyeleksi semua objek yang berbentuk sama dengan objek yang teman-teman pilih di awal. Jadi aku bisa masukkan ke dalam layer lingkaran. Oke, sama halnya dengan persegi, segi 4, aku bisa seleksi salah satu, klik kanan, select similar. Dia bakal otomatis menyeleksi objek segi 4 dan bisa langsung aku masukkan ke layer persegi.
Oke teman-teman, ada tips lagi nih ya untuk mempercepat gambar teman-teman nih. Jadi tips ini adalah tips untuk mengakses tools terakhir yang teman-teman gunakan gitu. Katakanlah aku bikin lingkaran C, aku bikin lingkaran nih ya, bebas aja. Nah, kan langsung hilang ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa akses kembali, nggak usah ketik C enter, tapi tinggal klik aja space atau enter teman-teman gitu. Jadi space, nah dia bakal langsung mengakses tool circle gitu ya. Katakanlah aku pengen bikin garis nih, L. Oke, aku pengen bikin garis, dah. Nah, kan hilang nih teman-teman ya, kita nggak mengaktifkan tool lain lagi gitu. Nah, aku klik spasi aja, bakal aktif lagi gitu ya tool lainnya gitu. Jadi, dia bakal bisa mengakses tool terakhir yang kita gunakan gitu. Oke, buat tips keempat, gimana kalau misalkan aku bilang kita bisa langsung mengakses gambar yang udah ada di AutoCAD nih teman-teman. Jadi kita bisa langsung bikin pohon, mobil, toilet, bahkan tanpa harus bikin susah-susah manual gitu ya. Nah, caranya adalah kita harus mengakses tool palette dulu nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa menekan kontrol sama angka 3 gitu ya. Jadi kontrol sama angka 3 ditekan bareng gitu. Gitu. Nah, di samping nanti bakal ada semacam kayak tool palette nih teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa mengakses berbagai macam gambar yang udah ada di AutoCAD gitu. Nah, berhubung saya PWK, jadi saya biasanya pakai yang arsitektur gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku bisa nih mengakses mobil lah, pohon lah gitu kan, toilet lah gitu teman-teman, pintu lah gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa ini kurang, masih bisa nambah loh dengan cara menekan kontrol sama angka 2 gitu. Jadi kontrol sama angka 2 ditekan bareng. Nah, bakal muncul window seperti ini. Teman-teman klik yang Nstrap US, Dynamic Blocks. Pilih aja sesuai dengan teman-teman inginkan gitu kan, karena aku pengennya arsitektur ya arsitektur dan metric gitu ya teman-teman. Aku pilih yang blocks dan bisa kita tambahkan nih teman-teman ya. Jadi kita bisa nambahin gambar dari AutoCAD secara langsung dengan cara tadi gitu. Oke, buat tips terakhir nih teman-teman. Katakanlah aku punya 2 garis horizontal ini dan aku nggak sengaja bikinnya itu nggak pas dengan garis ini gitu. Padahal pengen aku pasin sehingga sepanjang garis ini gitu kan. Nah, caranya gimana gitu biar garis horizontal aku itu bisa sampai ujung garis di sini sehingga bisa rapi gitu ya pertemuan antara keduanya gitu. Nah, caranya gampang banget teman-teman. Caranya teman-teman tinggal ketik aja extend gitu atau EX di keyboard teman-teman dan juga klik enter. Nah, sekarang teman-teman tinggal klik aja objek yang pengen teman-teman panjangin gitu. Nah, otomatis objek tersebut akan otomatis sampai ke batas selanjutnya gitu ya. Nah, dalam hal ini kan garisku sampai ke batas selanjutnya gitu. Begitupun kalau aku klik lagi, nanti objeknya bakal sampai ke batas selanjutnya dan batas selanjutnya gitu teman-teman. Itu aja buat tips-tips yang ada di AutoCAD.